Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Kufran Alhamdan dari kelompok 1C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian rangkaian ekonder, yang mana di sini saya akan jelaskan alur-alurnya. Jadi yang pertama di sini kita harus ketahui dulu, kita menggunakan 9 logic state ini digunakan sebagai inputan nilai yang akan kita inputkan. Kemudian inputan ini akan dimasukkan ke dalam sebuah IC, yang mana di sini kita menggunakan IC 74147. Jadi pada IC ini inputan itu akan diproses dan menghasilkan sebuah output, yaitu berupa output Q0, Q1, Q2 dan Q3. Output dari Q0, Q1 dan Q2, Q3 ini akan diinverterkan lagi di gerbang NOT. Jadi semua output dari Q0, Q1, Q2, Q3 ini semuanya akan diinverterkan terlebih dahulu, sehingga menghasilkan output akhir berupa nilai akhir di sini. Jadi di sini itu kita memisahkan input dari yang pertama sampai ke bawah ini, kita misalkan dari 1, 2, 3 ke bawah. Ini merupakan bilangan desimal mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa kita lihat juga di sini ada inisiasi nilainya. Selanjutnya outputnya itu akan mengubah nilai bilangan desimal ini tadi diubah menjadi bilangan biner, dihasilkan dari 1, 2, 3, 4 output ini. Jadi langsung saja kita coba untuk memasukkan input yang pertama, yaitu input 1 ini kita ubah menjadi kondisi low atau kondisi 0. Nah, jadi pada saat kondisi low ini, nilai input 0 ini akan masuk ke gerbang IC 74147, yaitu gerbang U1, dan akan menghasilkan output pada Q0 berupa 0 dan Q1, Q2, Q3 berupa 1, dan nilai dari Q0 1000 ini akan dimasukkan ke dalam gerbang NOT, sehingga akan diinverterkan menjadi nilai kebalikannya, sehingga menghasilkan output nilai berupa 001, atau bilangan desimal 1 itu berubah jadi bilangan biner 001. Selanjutnya langsung saja kita inputkan nilai yang kedua. Nah, pada saat kita inputkan nilai yang kedua ini, sama seperti tadi, inputnya akan diproses melalui IC U1 ini, dan akan diproses sehingga menghasilkan output Q01, Q10, Q21, Q31, dan output ini akan diproses lagi melalui inverter, yaitu gerbang NOT, sehingga menghasilkan 0011, 0010. Jadi output ini akan sesuai dengan inputan nilai yang kita masukkan. Seperti di sini kita menginput nilai 2. Langsung saja yang ketiga. Di sini kita input nilai 3. Nilai 3 ini akan diproses lagi dan menghasilkan output 0011. Ini merupakan bilangan biner dari bilangan desimal 3. Selanjutnya yang keempat itu kita masukkan lagi bilangan input 4. Bilangan input 4 ini akan diproses pada IC 74147 ini dan menghasilkan output Q01, Q11, Q20, Q31. Jadi output Q ini akan diinverterkan pada gerbang NOT dan menghasilkan output akhir, yaitu 0100, atau dalam bilangan desimal itu berupa nilai 4. Selanjutnya kita masuk lagi ke input yang kelima. Di sini kita inputkan nilai pada inisiasi 5 sehingga menghasilkan output berupa 0101. Ini merupakan sesuai dengan bilangan desimal yang kita telah inputkan. Selanjutnya yang keenam, ini kita inputkan lagi nilai yang ke-6. Jadi nilai 6 ini akan output input dari nilai ini akan diproses pada IC 74147 ini dan menghasilkan Q01, Q10, Q20, Q31, dan output ini akan diproses melalui gerbang NOT, sehingga nilai-nilai tersebut akan diinverterkan menghasilkan nilai akhir berupa 0110, atau dalam bilangan desimal itu bilangan desimal 6. Selanjutnya di sini yang ketujuh itu kita inputkan lagi nilai yang ketujuh, yang dimana menghasilkan output Q0, Q10, Q20, Q31,
dan output ini akan diinverterkan sehingga menghasilkan output akhir yaitu 0111 atau dalam bilangan desimal ini merupakan bilangan desimal dari angka 7. Selanjutnya di sini kita inputkan lagi nilai ke-8, maka akan diproses lagi dan menghasilkan nilai 1000. Langsung saja yang terakhir ini kita inputkan lagi nilai yang terakhir, dimana 0 ini akan diproses melalui gerbang O1, gerbang IC 74147 dan menghasilkan output Q00, Q11, Q21 dan Q3 0, menghasilkan output akhir. Sebelumnya nilai output Q ini akan diinverterkan terlebih dahulu dan menghasilkan nilai output akhir berupa 1001. Jadi di sini untuk sistemnya ini, apabila kita menginputkan dua nilai seperti ini, nilai yang akan diproses itu merupakan nilai tertinggi atau nilai dari 9. Misal kita inputkan nilai 3, 4 dan 6, maka nilai yang diproses itu merupakan nilai yang ke-6 karena yang diproses itu merupakan nilai tertinggi. Baik, segitu saja untuk rangkaian encoder. Langsung masuk ke rangkaian berikutnya. Baik, selanjutnya untuk percobaan kedua yaitu percobaan decoder katoda. Jadi pada decoder katoda ini terdapat 4 buah input yang kita gunakan untuk menginputkan nilai bilangan biner yang ingin kita ubah menjadi bilangan desimal yang ingin ditampilkan pada layar desimal LED ini. Langsung saja kita masuk ke percobaan. Jadi yang pertama itu kita lihat di sini terdapat input 0000, yang mana input ini akan masuk pada gerbang pada IC 7448, yang mana pada IC 7448 ini input akan diproses sehingga menghasilkan output berupa QA, QB, QC, QD, QE, QF dan QG. Jadi QA, QB, QC, QE, QD, QE, QF, QG ini akan dalam kondisi aktif apabila ketika dia bernilai 1. Jadi pada saat kondisi dia bernilai 1, maka output yang dihasilkan itu 0, yaitu 1 ini merepresentasikan mulai dari QA ini merepresentasikan segmen-segmen pada LED yang pertama, yaitu di sini A, sini B, sini C, sini D, sini E, sini F, sini G, yang terakhir G itu yang di tengah sini. Bisa kita lihat di sini yang G ini bernilai 0, yang berarti dia tidak aktif, sehingga di sini dia yang tengah ini tidak aktif. Jadi pada rangkaian katoda ini juga dia mengalirkan arus GND atau arus negatif. Namun dia akan aktif pada saat kondisi high, yaitu kondisi 1. Langsung saja kita coba masukin input nilai bilangan biner 1. Jadi di sini pada saat kita input biner 1, di sini inputnya akan diproses dan menghasilkan QA itu 0, QB itu 1, QC 1, QD 0, QE 0, QF 0 dan QG 0. Yang dimana bisa kita lihat di sini seperti yang saya bilang tadi, output nilai yang bernilai 1 itu menandakan bahwa dia akan aktif pada LED atau input akhir ini sehingga membentuk bilangan desimal 1. Jadi di sini aktif itu cuman pada bagian QB dan QC, sisanya itu bernilai 0 atau tidak aktif. Selanjutnya kita coba lagi input nilai 2. Sama seperti tadi, di sini kita lihat inputnya akan diproses dan menghasilkan QA1, QB1, QC0, QD1, QE1, QF 0 dan QG1. Jadi QA ini aktif, jadi menghasilkan LED yang di atas ini aktif. Yang kedua itu QB juga aktif, QC tidak aktif, QD aktif, QE aktif,
dan QF tidak aktif. Terakhir itu QG aktif. Jadi LED ini akan membentuk bilangan desimal 2, yang dimana bilangan desimal 2 ini merupakan bilangan biner dari 0010. Selanjutnya kita coba lagi input bilangan bilangan 3, atau dalam bilangan biner itu 011. Jadi di sini kita lihat inputnya akan sesuai dikarenakan pada bagian output QA ini dia bernilai 1, QB1, QC1, QD1, dan QE dan QF itu bernilai 0. Terakhir itu QG1. Jadi di sini output pada segmen-segmennya ini akan diproses membentuk bilangan desimal 3. Selanjutnya kita coba lanjutkan. Di sini bilangan 4. Jadi ini akan terus sesuai dengan input nilai kita yang kita masukkan, mulai dari biner 1 sampai dengan biner 9. Jadi kita coba lanjutkan saja. Di sini 5, kalau 6 tuh ini 7, terus 8, dan terakhir itu input bilangan biner 9 menghasilkan output berupa nilai desimal 9. Yang dimana output yang aktif itu ada pada QA, QB, QC, QF, dan QG. Sedangkan Q dan QE itu bernilai 0 atau tidak aktif. Jadi segmen-segmen yang hidup pada LED ini ada pada QA, QB, QC, QF, dan QG. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai rangkaian decoder katoda. Mohon maaf apabila ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.